Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia kita. Tetapi tidak sembarangan kita mendidik anak. Tidak bisa kita mendidik anak hanya sambil lewat saja. Tidak bisa mendidik anak kita secara amatiran. Sebagaimana saudara mencari nafkah secara profesional, sebagaimana Anda berkontribusi membangun bangsa dan negara secara profesional dengan ilmu pengetahuan, dengan skill yang Anda miliki, maka Anda harus mempersiapkan profesionalisme, ilmu yang kokoh untuk mendidik dan mempersiapkan anak-anak penerus generasi kita ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, pemimpin yang hebat dalam semua bidang kehidupan demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai dan untuk izzul Islam wal muslimin. Tidak bisa kita mendidik anak secara amatiran, saudara. Betapa banyak di antara kita yang mendidik dan merawat anak kita secara amatiran, tidak bertanggung jawab, berlepas tangan, berlepas diri. Selesai dia dititipkan di sekolahnya, di madrasahnya, di pesantrennya, lalu kemudian kita merasa sudah mendidik anak-anak kita. Tidak. Harus ada visi yang visioner yang melangkah jauh ke depan untuk mendidik anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita itu adalah dicerminkan dengan doa dan visi dalam kehidupan kita, sebagaimana yang tercermin di dalam kisah-kisah agung di dalam Al-Quranul Karim. Ketika bayi Isa yang baru lahir masih merah, ketika ibundanya Maryam baru selesai persalinan, ketika itu umat Yahudi menuduh Maryam telah berzina, menuduh Isa adalah putra anak hasil zina. Maka kemudian Allah berikan ilham kepada ibunda Maryam agar anak yang dikandung, yang dilahirkan oleh Maryam ini, dia dapat membela dirinya dan ibunya secara langsung di hadapan umat Yahudi, di hadapan pemimpin-pemimpin Yahudi. Allah berikan mukjizat kepada bayi yang masih merah itu. Dia bisa berkata-kata, aku adalah hamba Allah yang patuh kepada Allah. Hidupnya Isa senantiasa dari kecil sampai dewasa dia selalu berada dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin anaknya bermanfaat, ingin anaknya menjadi anak yang saleh, maka dia harus ditanamkan sejak kecil bagaimana dia harus beribadah kepada Tuhan yang sejati yang berhak untuk dia sembah. Dia telah memberikan aku Alkitab sebagai panduan untuk hidupku. Maka setiap orang tua kalau ingin anaknya berhasil, ingin anaknya menjadi orang-orang yang bermanfaat, maka dia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam mendidik putra-putranya. Maka dengan itu, kalau Isa menjadi nabi atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita sebagai orang tua yang mendidik anak-anak kita dalam nilai-nilai ibadah kepada Allah dengan nilai-nilai panduan dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan jadikan anak-anak kita ini menjadi generasi-generasi yang unggul di masa depan. Kita harus menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana anak itu berada, dia akan memberikan keberkahan. Menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang memiliki karakter, anak yang tidak suka korupsi. Maka anak kita harus jadi anak yang penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai amanah, tanggung jawab, berani berbuat, berani dia bertanggung jawab. Itu anak yang benar yang dididik oleh orang tua yang benar. Sebagaimana Zakaria mendidik putranya Yahya, sebagaimana Maryam mendidik putranya Isa, putra Maryam. Yang keempat, jangan lepas dari kewajiban zakat dan salat ini yang harus dilakukan oleh anak-anak kita sampai dia dewasa, sampai dia tua. Dia harus memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dengan salat, dan dia harus memiliki hubungan horizontal yang baik kepada sesamanya dengan membayar zakat. Ini yang harus ditanamkan oleh setiap orang tua, selain dia memberikan pendidikan sesuai dengan akal fikiran anak-anaknya.